belum haji cepat naik haji. Amin. Salam itu doa, semoga yang sehat tambah sehat. Amin. Yang sukses semoga tambah sukses. Amin. Amin. Yang suki semoga tambah suki. Amin. Yang begini jangan nyambung, ayo. Bos belakang tuh. kalau ada branding terus ya. Arham terus ya. Tapi mayoritas bu Bapak Alil Alamin ini kayaknya. Bismillah, walhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, ayahanda, juga ibunda, Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama kita, seiring doa semoga beliau senantiasa sehat, mendapatkan taufik dan hidayah, rezeki yang cukup sehingga terus bisa membimbing kami atau membimbing kita semua. Hadir putra kita, pembina kita, Bapak Kasubag beserta Ibu, kita doakan juga beliau sehat, eksis sehingga terus bisa memimpin kita di administrasi. Bapak Kepala KUA, Bapak Kasih, Bapak Ibu yang hadir, dulurku galau yang saya hormati, yang mohon maaf dapat aku sebut satu persatu, seluruhnya saya hormati dari doa, semoga Allah sayang dengan kita. Amin. Puji syukur kita haturkan kepada Allah atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam serta terlimpah pada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang kami hormati, harusnya yang isi hari ini adalah Ustadz Firman, tapi karena anaknya sakit, beliau tidak bisa hadir, maka izinkan saya yang fakir ilmu ini untuk mewakili beliau dalam acara Watawasau bil Haq, Watawasau bis Sabisa. Selanjutnya yang hadir di sini senior kami, orang tua kami, guru-guru kami, maka saya mungkin tidak akan ngajari ikan berenang. Yang saya lakukan mungkin adalah mengingatkan ikan yang lupa berenang. Kira-kira seperti itulah, ya. Jadi mengingatkan ikan yang lupa berenang. Susah juga berenang. Lah kena pancing. Inilah ngambil filosofi Banawali lah. Bapak Ibu yang kami hormati, tidak banyak yang kami sampaikan, tapi Rasulullah mengatakan apabila dalam suatu majelis di situ ada watawasau bil haq, watawasau bis sabr, ada ceramahnya walaupun hanya semenit, maka seluruh aktivitas di tempat itu jadi ibadah. Dari mulai gelar tikar, dari mulai masak, dari mulai segala hal yang dilakukan di tempat ini sampai kita yang datang, ini seluruhnya bernilai ibadah kalau di situ ada kulturnya. Maka di upacara 17 itu orang tua kita selalu ngajak untuk disiplin, itu sudah watawasau bil haq, maka datang upacara itu ibadah. Tapi kuah kami izin terus Pak menangis. Bapak Ibu yang kami hormati, sedikit yang kami sampaikan. Hari ini kita memperingati Maulid Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tidak akan bercerita bagaimana Rasul itu lahir dan seterusnya karena seluruhnya sudah paham. Yang akan kami tembak di sini adalah cinta dengan Rasulullah, satu bersolawat, yang dua mengikuti sunnah Rasul. Itu bukti cinta. Solawat menyebut nama dia, mengikuti sunnah Rasul, mengikuti tren daripada perilaku Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa Rasulullah itu pantas untuk dicontoh? Yang pertama, Rasulullah memang dari manusia biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum, dari kita sama manusia.
Manusia itu nyontoh manusia, sama dengan kerbau suruh nyontoh sapi tidak baca, ayam suruh nyontoh bebek juga tidak baca. Maka kita manusia diturunkan Rasul ya sesama manusia. Yang kedua, kenapa Rasulullah itu pantas dicontoh? Karena Rasulullah itu istimewa, manusia tapi tidak seperti manusia. Contohnya Pak Baron, ketika Rasulullah itu tidur, datang Abu Bakar ke rumahnya, nengok Siti Aisyah ini bawa piring. Ya Aisyah, untuk apa itu? Untuk tempat keringat Rasulullah. Kenapa kau mengambilnya? Keringat Rasulullah itu harum seperti minyak kasturi, kata Siti Aisyah. Jadi Rasulullah istri istimewa, beda dengan keringat kita. Keringat Rasulullah itu harum, keringat Rasulullah. Coba ibu-ibu suatu ketika bapak tidur, bawalah piringnya seperti Rasulullah apa tidak? Yang kedua, ludah Rasulullah itu obat. Ketika Abu Bakar Siddiq akan hijrah masuk ke gua, singkat cerita, kemudian kena kalajengking, dia pucat dan seterusnya, diambil tangannya oleh Rasulullah, diludahi oleh Rasulullah, Bismillahirrahmanirrahim, sekaligus sembuh. Nah coba ibu-ibu kalau sakit mata diludahi bapak, Pak sembuh udah. Kalau tidak sembuh berarti beda dengan Rasulullah. Ya, dan inilah maka Rasulullah wajib atau pantas untuk ditiru. Bapak Ibu yang kami hormati, dan kenapa Rasulullah itu juga yang ketiga, kenapa Rasulullah pantas ditiru? Karena diturunkan untuk rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin cak mana Pak Baron? Rahmatan lil alamin dulu sebelum Islam datang, uang tuh boleh, mohon maaf, kencing di lubang semut tuh boleh. Tapi setelah Islam datang, Rasulullah datang, wahai umat Islam, kau dilarang kencing di lubang semut. Kenapa ya Rasul? Karena itu adalah rumah daripada semut. Kalau kau kencingi, sama saja kau datangkan tsunami bagi semut itu. Ini semut enak-enak dalam tanah, mungkin lagi mantenan, kita kencingi, apa kata lubangnya? Tsunami datang. Ya kalau tsunami-nya itu airnya dingin, nah ini tsunami air panas pulau. Maka Rasulullah melarang orang Islam kencing di lubang semut. Yang paling bersyukur datangnya daripada Rasulullah itu adalah ibu-ibu. Bu, ibu, bapak ibu itu paling bersyukur dengan datangnya Rasulullah. Kenapa Pak Baron? Karena sebelum datang Rasulullah, harga ibu-ibu itu murah, 10.000 kayak dapat iko. Itu murahnya ya. Tidak berharga perempuan itu. Bahkan ketika sedang datang haid, perempuan tidak boleh tidur di rumah zaman jahiliyah, harus tidur di kandang unta. Ya, subhanallah, alhamdulillah. Tapi ketika Rasulullah sudah hadir, apa kata Rasulullah? Seorang anak bertanya, ya Rasulullah, siapa yang harus dihormati? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Jadi Pak, kasih berapa ibunya Pak sih? Tiga tuh lah. Pintar. Ternyata ibunya tiga. Siapa yang harus kamu hormati? Aku hormati. Ibumu, kata Rasulullah. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Ibunya berapa? Tiga berarti. Baru yang keempat Rasulullah bilang bapakmu. Jadi bapaknya satu, ibunya tiga. Itu dibilang sunnah Rasul katanya ya. Allahu Akbar walillahilham. Tiga tingkat di batas bapak, derajat di hadapan orang tua, di hadapan anak. Dan yang paling lumayan, apa kata Rasulullah? Al jannatu tahta adabil ummahat. Ternyata surga
itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Bapak tidak punya surga. Bahkan yang bagus-bagus itu punya ibu. Kalau ibu cari, ibu kota, ibu pertiwi. Kalau bapak ini bagiannya makanan tulang, ada bakwan, bakpao, bakmi, ya. Ya. Kalau ibu itu bagus, ibu kota, ibu pertiwi, ibu dewi, ya. Kalau bapak ini makanan tua, ada bakwan, bakmi, bakpao, bakso, kalau itu bagian makanan. Kalau ibu-ibu indah. Ini karena apa? Karena Rasulullah. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, nah pada kesempatan ini sedikit kita mencontoh perilaku Rasulullah karena Rasulullah pantas dicontoh. Sedikit sebuah hadis ini Pak Kasih berkaitan dengan kita bertamu di sini. Man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyuhsin jarahu. Wa man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Ada 3 poin. Makanya kalau kamu ngaku iman pada Allah, kalau kamu ngaku iman kepada Allah, falyukrim, maka muliakanlah dhaifata, tamu-tamu yang datang. Ini Pak Kasih Bimas, kata Rasulullah, kalau kamu ingin tanda kamu iman, maka muliakan. Nah, yang perlu kami sampaikan di sini, bagaimana Rasulullah mengatur adab tamu bertamu. Yang pertama adalah adab tamu. Rasulullah mengatakan tamu harus dihormati. Kata kitab Risalatus Syam disebutkan, karena tamu datang membawa berkah, balik bawa dosanya tuan rumah. Ini kalau tidak dijelaskan detail, lemahan Pak Nawari. Tamu datang bawa berkah, balik bawa dosa tuan rumah. Kok bisa itu Pak Baron? Tamu datang bawa berkah, berkahnya apa? Tamu jadi sebab tuan rumah dapat pahala. Yang pertama apa? Tabassamuka ala wajhi akhika, sedekah. Senyummu pada saudaramu sedekah. Setiap ada tamu pasti tersenyum. Pak Nawari tadi tersenyum tidak dengan kita? Senyum ya. Sebanyak orang yang datang inilah Pak Nawari tersenyum. Dan ternyata senyum itu adalah sedekah. Tapi kami ingatkan juga, senyum yang berpahala, senyum yang ada lawan. Senyum yang bersedekah atau jadi pahala, senyum yang ada lawan. Tidak kata lawan, bukan lawan. Jadi kalau tidak dijelaskan detail, kayak nengok gayung, senyum, nengok ulekan, senyum. Kata Pak Baru itu senyum pahala, nak angkat jemuran, senyum. Ya Allah. Yang kedua adalah memberi suguhan kepada tamu, hukumnya sunnah. Bahkan Rasulullah mengatakan ketika tamu datang ke rumah kamu, segera berikan air putih dan walaupun itu sebiji kurma. Oleh karena itu ibu-ibu, di ruang tamu rumah kita itu standby lah aqua. Kapan ada orang datang langsung ju. Ya, rumah saya walaupun sederhana, di pucuk meja itu ada snack terus dengan aqua. Kalau nak awet beli kelanting di Merasi itu lah, awet tidak habis habis. Ya. Kapan tamunya tua tidak akan habis kelanting. Yang penting ada sumbuhan, ya. Kata Rasulullah sumbuhan, dan beli kelanting tuh. Kapan yang undang ada datang ke rumah lah tua, kelanting tidak tegas lagi kelanting awet. Ya. Jadi Pak Nawari hari ini sudah dapat 2 pahala. 1 pahala tersenyum, 2 pahala apa namanya?
memberikan suguhan. Kadang tuan rumah itu tidak ngerti, kita sudah datang main ke rumah wong lah sejam 2 jam, jangankan kopi, air putih tidak keluar. Sampai tamunya bilang, apa lama tidak hujan sih kalau sampai tamunya bilang gitu, tuan rumahnya saking tidak ngerti. Nah kita, Rasulullah, kalau ada orang ke rumah kamu, segera anjuk air putih dan sebiji kopi. Yang ketiga, makan dan minum yang disuguhkan tuan rumah bila dimakan tamu jadi sedekah. Jadi Pak kasih, Pak Nawari, makanan dan minuman yang kami makan itu jadi sedekah tuan rumah. Kalau ingin nunjuk sedekah yang banyak dengan tuan rumah, tolong makannya kali banyak-banyak. Ya. Bungkus. Ada. Kalau ibu-ibu lah siap-siap bungkus ke tamu ya. Ibu kita inilah dari kelompok Columbus, kelompok ibu-ibu pembungkus. Tapi kita maklum Pak, ibu-ibu, kalau bapak ini lebih sayang pada bini, kalau bini lebih sayang pada anak, ya, pada anak. Kalau ibu-ibu tuh sering kotak snack tuh masuk tas. Yonian bodak itu kata ya. Ngapa ingat anaknya di rumah? Nggak ingat bapak juga. Berarti sayang anak, nggak ingat bapak. Tapi kalau bapak sayang istri daripada anak. Contohnya, bapak ini balik pegawai, anaknya di bangku tetangga. Nggak apa-apa dia. Terima kasih. Nggak kurang sayang dengan anak. Coba kalau balik, bininya yang di bangku tetangga. Udah ngamuk itu ya. Berarti sayanglah bini daripada anak. Itu ya. Jadi Pak Nawari, ternyata yang dimakan ini tolong diikhlaskan Pak Nawari, ternyata jadi sedekah. Oleh karena itu, ibu-ibu, makanya kalau nyuguh beli suguhan pakai gelok, nutup geloknya itu jangan keceng-keceng itu. Santai, kalau perlu dibuka. Jauh loh. Ini kalau barang, mohon maaf sekali karena mentang-mentang yang digelok itu enak dengan serotnya. Kamu buka yang ini baik keringatan, nggak berani kan buka seluruhnya. Ya, diikhlaskan. Senang kalau ada yang makan dan minum. Pak Nawari tadi menyuruhnya makan dan minum karena memang yang dimakan kita, diminum kita ini jadi sedekah. Luar biasa. Bukan panah kami dia omongkan. Panah balik. Itu yang luar biasa Pak Nawari ya. Geloknya jangan keceng-keceng nutupnya. Nah ini pahala-pahala yang didapatkan arahan dari Pak Kemenang untuk dari rumah ke rumah. Tuan rumah mengantungi banyak sekali pahala. Kemudian kita yang datang, yang pertama mohon maaf, langkah ke sini silaturahmi, langkah itu sudah dihitung ibadah. Pahala yang terbanyak hari ini yang jarak ke sininya paling jauh. Mana nih yang paling jauh? Hah? Paling jauh Rasilir. Ya. Kalau pahalanya nih tambah jauh lagi, mutar dulu ke Curug. Ini luar biasa. Jadi yang paling jauh tidak usah, mohon maaf, tidak usah kecil hati, ternyata Allah berikan pahala paling banyak. Yang kedua pahala yang kita dapat hari ini adalah begitu ketemu dengan Pak Nawari seluruhnya tersenyum. Senyum itu pahala. Yang ketiga pahala yang kita terima apa yang terima adalah makan dan minuman daripada tuan rumah ini sunnah. Bapak Ibu yang kami hormati, ternyata makan dan minum yang disuguhkan tuan rumah itu adalah sunnah. Maka tamu itu dapat dua. Satu dapat kenyang, dua dapat sunnah. Maka kalau ada tamu datang ke rumah kita, suruh makan tidak galak, suruh minum tidak galak, itu tamu goblok namanya. Kenapa? Makan itu sudah dapat pahala. Ini luar biasa. Makanya saya setuju sekali kalau di rumah-rumah dapat pahala banyak. Nah oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, tuan rumah dapat pahala sedekah, kita dapat pahala juga
maka kita balik mengurangi timbangan daripada kejahatan atau mengurangi timbangan kejelekan tuan rumah. Mengurangi timbangan inilah yang disebut dengan membawa dosa tuan rumah. Jadi tamu mertamu ini luar biasa pahalanya. Dan yang terakhir di masalah tamu ini, dalam kitab Risalatus Syam dijelaskan ternyata tamu di tangan tuan rumah seperti mayit di tangan yang memandikan. Bagaimana mayit di tangan memandikan? Tidak katik mayit yang ngeyel. Ketika mayat itu dimandikan dalam keadaan teklumah, maka dia teklumah tulah, maka terungkup tulah. Tidak katik mayat itu bantah. Ketika diteklumahkan kemudian dimandikan, dia bilang oi tunggu baik, tidak katik. Nah, kita yang sering salah di situ, disuruh tuan rumah masuk, kita tidak masuk, itulah kadang salah kita. Ya, itu salah kita. Berarti kita mayat yang melawan. Ya, mayat yang melawan, bukan nyinyir Pak Waras dulu, Waras dah, ya. Aku pakai pedoman kitab, ya, baik. Nah, Bapak Ibu yang kami hormati, ini yang pertama. Yang kedua, pikir lagi. Yang kedua, manggana yu'minu billahi wal yawmil akhir fal yuhsin jaro. Kalau kamu ngaku iman pada Allah dan hari akhir, maka baiklah dengan tetangga dan saudaramu. Rasulullah pernah bertanya kepada para sahabat, ya sahabat, atadruna 'anil muflis? Kamu tahukah siapa orang yang rugi? Maka para sahabat menjawab, orang rugi itu yang miskin ya Rasul, tidak punya harta, tidak punya dirham. Apa jawaban Rasulullah? Tersenyum. Rasulullah meneruskan hadisnya bagaimana? Al-muflisu man ummati, ya, man ya'ti yaumal qiyamah, besok yang datang di hari kiamat, bis sholat dengan bawa pahala sholat, bis zakat dengan bawa pahala zakat. Maka dipersilahkan oleh malaikat Ridwan, silahkan kamu masuk di mana kamu kehendak. 7 pintu terbuka oleh. Maka datang panggilan Ridwan, jangan masuk dulu orang itu ke dalam surga. Kau siapa? Aku tetangga kanannya. Kau kenapa? Aku tidak akur dengan dia. Apa masalahnya? Dia punya utang tidak kalau bayar. Sampai dia mati tidak akur, maka saya tidak terima, berikan sholatnya pada saya. Datang lagi tetangga kanannya, datang lagi tetangga kirinya. Akhirnya orang ahli ibadah itu tidak jadi masuk surga karena tidak akur dengan tetangga. Oleh karena itu Bapak Ibu yang kami hormati, arahan Bapak Kemenak untuk silaturahmi seperti ini dalam rangka menghilangkan tulah. Jangan sampai ada pekaro besok di akhirat. Apa nama surga? Kau siapa? Aku pegawai Kemenak. Aku dah akur dengan dia. Masalahnya? Ada masalah. Apa kehendak kau? Aku minta pahala sedekahnya. Jangan sampai. Maka Pak Kemenak, Pak Kasubag mengarahkan kita untuk silaturahmi. Bapak Ibu yang kami hormati, terakhir, kalau kamu ngaku beriman, ucapkan ucapan baik. Kalau tidak baca, diamlah. Ya, kata Ustaz Gasat Latif, paling banyak masuk surga ibu-ibu, paling banyak masuk neraka wanita. Nah, kenapa wanita paling banyak masuk? Karena wanita ini sensitif mengomentari seluruhnya. Yang dilihat itu dikomentari kalau data yang benar. Di sini Pak Nawari buat tekwan, ada yang komentar tekwannya keras nian ini. Ada yang komentar itu cukup. Ya, lah dibuat kaget, dibuat bakso, ngomong lagi, aku senangnya tekwan, aku buat bakso tuan rumah ini, dikomentari terus. Orang sedekah macam itu juga. Nengok pengantin yang lanang belaka, yang tino jelek, apa katanya? Apa butolnya bujang itu dapat tino itu ya.
padahal jodohnya dan seterusnya. Oleh karena itu ketika ucapan itu memang menyakitkan, kita tahan. Bapak Ibu yang kami hormati, kita ambil kesimpulan. Yang pertama, kita bersyukur punya Rasulullah sebagai Nabi kita. Yang kedua, mari kita tingkatkan cinta dengan Rasulullah dengan banyak baca sholawat. Yang ketiga, mari kita tingkatkan cinta dengan Rasulullah dengan mengikuti perilaku Rasulullah sebagaimana anak muda mengikuti daripada fan-nya. Terima kasih, kurang lebih mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.